Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrohbilalamin. Wassalatu wassalamu ala isyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala syaidina Muhammad wa ala ali syaidina Muhammad. Sahabat Jia Hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya akan membagikan sebuah kisah keajaiban sholawat, yaitu jasad seorang pengamal sholawat bercahaya dan harum. Bagaimana kisahnya? Simak videonya sampai akhir ya. Seperti biasa sebelum dilanjut, saya mengajak sahabat semua untuk mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan senantiasa membagikan hal-hal yang bermanfaat bagi kita semua. Nyalakan lonceng notifikasinya juga ya, agar tidak ketinggalan update video terbaru. Terima kasih. Bagi sahabat yang sudah like dan subscribe, saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan sahabat dengan beribu-ribu kebaikan. Amin. Kematian adalah suatu hal yang dipastikan datang, dan tak ada manusia yang mengetahui kapan ajalnya akan tiba. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un. Yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Al-Quran. Surat Al-Anbiya ayat 35. Wafat dalam keadaan baik tentu menjadi dambaan setiap makhluk yang bernyawa. Hal ini dikaitkan dengan pertanda diterima oleh Allah jika meninggal dalam kondisi yang baik. Dikisahkan seorang hamba yang meninggal dunia dalam keadaan jenazahnya mengeluarkan cahaya. Dalam kisah ini diceritakan seorang ulama sekaligus sufi bernama Abu Bakar Dalfidnu Jasdar Asy'Shibli yang ingin berangkat haji. Ia menyertakan beberapa muridnya dalam ibadah haji tersebut. Namun, di pertengahan jalan, salah satu muridnya meninggal dunia. Bersedihlah Asy'Shibli. Selepas itu, ia langsung mengurusi jenazah dari muridnya, dan seketika terkejut karena melihat tubuhnya yang mendadak menjadi gelap seluruhnya. Yang membuat takjub, jenazah muridnya tersebut mendadak bersinar mengeluarkan cahaya terang. Tak menemukan arti dari peristiwa tersebut, ulama ini melanjutkan mengurus jenazah hingga pada proses pemakaman, tutur pimpinan Majelis Al-Murtada ini. Ia pun melanjutkan perjalanan hajinya hingga sampai pada waktu malam, yakni waktu untuk beristirahat. Di tengah tidurnya, ia dihadapkan pada sebuah mimpi, di mana dalam mimpinya itu ia didatangi muridnya yang telah wafat. "Wahai muridku, tadi saat saya memandikan jasadmu, jasadmu berubah jadi gelap. Tapi tak lama berubah lagi jadi terang benderang. Ada apa?" tanya ulama tersebut. Kemudian muridnya itu pun menjawab, "Ketika nyawa saya dicabut, dosa-dosa saya terlihat maka seketika badan saya menjadi gelap. Namun tak lama, saya melihat satu sosok cahaya yang begitu indah dan terang benderang mendatangi saya, membawa cawan air. Kemudian saya diberitahu bahwa sosok cahaya tersebut ialah baginda Nabi Muhammad SAW. Saya melihat beliau memercikkan air dari cawan yang dibawanya itu ke tubuh saya. Setelah itu, saya dikenakan pakaian ahli surga, dan saya disematkan mahkota serta cincin dengan tulisan yang maknanya, inilah ganjaran bagi orang yang senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya." Masih berlanjut dalam mimpinya, murid itu menjelaskan bahwa dirinya penuh dengan dosa, namun solawat-solawat yang senantiasa ia senandungkan setiap hari menjadi penolong baginya saat ia meninggal dunia. Semua solawat-solawat itu kembali lagi kepadaku dalam bentuk syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga ia menjadi selamat dari siksaan akhirat. Terbangun dari mimpinya, ulama itu pun mengambil kesimpulan dan berpesan bahwa solawat kepada Nabi Muhammad jangan pernah dilewatkan, karena hal tersebut dapat menjadi penghapus bagi dosa-dosa kita. Biasakanlah untuk melafalkan solawat Nabi, setidaknya yang biasa disebutkan dalam bacaan sholat kita, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Demikian kisah seorang yang meninggal dunia dan jasadnya bercahaya dan menjadi ahli surga, karena senantiasa mengamalkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW.
Semoga kisah ini menjadi contoh bagi kita dan kita senantiasa mengamalkan sholawat kepada Nabi Muhammad, dan semoga kelak di yaumil akhir, kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.